Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi apakah Anda mengalami di mana bantuan sosial PKH atau BPNT Anda saldonya 0 atau tidak cair bantuannya. Nah, ada 5 penyebabnya dan akan saya berikan solusinya dan harus kemana Anda melapor. Nah, sebelum saya melanjutkan informasi ini, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Sobat YouTube, saat ini beberapa KPM, baik itu PKH maupun BPNT, untuk bantuan PKH, ternyata uang bantuan tunainya ada beberapa yang belum masuk di sejumlah daerah. Bahkan ada di salah satu bank Himbara juga. Ini tadi banyak yang sudah mengecek ternyata masih zonk atau 0. Atau belum masuk ke rekening kartu KKS-nya. Pasti yang saldonya jong atau belum cair bantuannya ini pasti sedang galau dan gundah. Hal ini terjadi juga di sebagian KPM atau penerima bantuan BPNT atau sembako yang saldo BPNT-nya atau sembakonya masih 0 alias jong. Nah, begitu juga dengan KPM yang sebelumnya yang mendapatkan BST juga belum cair juga. Lalu apa sih yang terjadi sebenarnya? Nah, di sini saya akan kupas ya. Akan saya jelaskan 5 hal yang menyebabkan bantuan sosial PKH, BPNT maupun juga BST ini kenapa kok belum cair bantuannya atau saldonya masih 0. Nah, yang pertama adalah status kepesertaannya atau status kepesertaan KPM di program bantuan sosial ini sudah dihapus oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia karena dinilai sudah tidak layak menerima bantuan sosial karena naik desilnya. Nah, sudah saya jelaskan di video saya yang lalu-lalu itu bahwa di DTKS ini ada tingkatan desil. Desil 1 sampai desil 4. Desil 1 ini yang paling miskin perekonomiannya. Kemudian dilanjutkan desil 2. Ini di atasnya desil 1 ya, dan yang sudah sejahtera ini ada di desil 4. Nah, solusinya apa? Solusinya tidak ada, karena saat ini memang sedang ada perbaikan data DTKS sehingga memungkinkan beberapa KPM naik desilnya, yang mengakibatkan dihapusnya KPM tersebut dari daftar peserta program bantuan sosial. Nah, yang mengetahuinya kalau untuk PKH, tanya ke pendamping PKH. Kalau untuk yang KPM BPNT, tanya ke pendamping BPNT atau BSP, yakni biasanya TKSK. Dan juga BST, sama ke pendamping biasanya TKSK juga. Kemudian yang kedua adalah status kepesertaannya di program bantuan sosial masih aktif, tapi ada kendala pada data KPM yang belum padan dengan DTKS. Meskipun datanya sudah padan dengan data Dinas Dukcapil. Nah, solusinya bagaimana? Solusi yang kedua ini adalah cek ke operator SIG-NG di desa atau kelurahan untuk mencocokkan data antara DKK dan KTP dengan DTKS. Nah, ini penyebab dan solusi yang kedua. Kemudian penyebabnya yang ketiga adalah status kepesertaannya di program bantuan sosial ini masih aktif, baik itu untuk PKH, BPNT maupun BST sama. Data KPM sudah padan dengan DTKS,
tapi belum padan dengan data di Dinas Dukcapil. Solusinya, datang ke Dukcapil untuk mengaktifkan nomor KK dan NIK yang saat ini dimiliki. Bisa jadi meski sudah memperbarui KK dan KTP, tapi nomornya belum diaktifkan. Nomor NIK maksudnya ya. Jika ini yang terjadi, maka nomor KK dan NIK akan tercatat invalid. Nah, ini kalau ada kendala untuk datang ke Dukcapil langsung mungkin keberatan atau mungkin sulit, karena mungkin rakyat paling bawah ini sulit ya mengaksesnya. Nah, ini bisa minta solusi atau dampingan dari pendamping PKH bagi KPM PKH, kemudian untuk bagi KPM BPNT atau sembako bisa minta dampingan ke TKSK atau ditanyakan ke pihak desa. Operator desa itu biasanya bisa membantu juga, operator SIG-NG namanya. Kemudian yang keempat, status kepesertaannya di program bantuan sosial ini masih aktif, data KPM sudah padan dengan DTKS dan Dukcapil, tapi data di bank belum padan. Nah, ini penyebabnya ya, baru dijelaskan mungkin. Solusinya apa? Bawa KK, KTP, dan buku tabungan KKS dan surat pengantar dari Dinas Sosial yang menyatakan bahwa Anda benar-benar KPM dari sebuah program bantuan sosial. Kemudian lakukan pengecekan data dari dokumen di atas dengan data di bank. Khusus pemilik rekening yang sebenarnya adalah pengurus pengganti dari KPM yang meninggal atau berhalangan, tetap sebaiknya minta didampingi oleh pendamping sosial yang bertugas di wilayah tersebut. Karena pengurus pengganti yang saat ini diakui adalah mereka yang merupakan keluarga inti dari KPM seperti ayah, ibu, dan anak yang sudah cakap hukum. Misalnya umur 21 ya anaknya. Kemudian yang kelima, status kepesertaannya di program bantuan sosial masih aktif, data KPM sudah padan dengan DTKS dan di Dukcapil, dan data di bank juga sudah padan. Ini kenapa kok masih belum aktif? Nah, ini nanti solusinya tunggu sekitar 1-2 minggu. Karena proses penyaluran bantuan sosial dilakukan secara bertahap. Seperti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Sekarang masih tahap gelombang 1 ya, atau termin 1. Jadi jika ternyata masih kosong, nanti di termin kedua atau mungkin termin ketiga, kalau data bayinya sudah turun, nanti bisa dicetak rekeningnya atau rekening korannya di bank penyalur. Apakah memang betul bantuannya belum masuk? Nah, jadi seperti itu ya Sobat YouTube. Catatannya di sini adalah kemana KPM harus melaporkan. Jika KPM PKH mengalami kendala pada bantuan sembakonya, bisa menemui pendamping PKH-nya, nggak apa-apa. Tapi kalau jika KPM tidak menerima PKH yang mengalami KPM BPNT non PKH atau BPNT murni, ini bisa menemui pendamping BPNT-nya, TKSK mungkin selaku pendampingnya. Kemudian jika KPM masih bingung apa masalahnya, silakan langsung menanyakan ke pendamping PKH, TKSK atau operator SIG-NG yang ada di desa atau kelurahan. Jadi menanyakan permasalahan bantuan sosial di media sosial itu hanya akan membuat Anda makin bingung. Nah, jadi itu ya penyebabnya dan solusinya. Oke, demikian informasi dari saya. Semoga ini bisa membantu mencerahkan bagi KPM yang belum cair bantuannya. Tadi ada 5 penyebabnya, mungkin Anda salah satunya dan juga sudah saya kasihkan solusinya. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.